Dalam menjalankan misinya, mereka bisa menyamar jadi pedagang keliling, biksu, biarawati, pembantu rumah tangga, atau apa saja. Bertugas sebagai mata dan telinga shogun, para prajurit bayangan yang tidak haus validasi ini dikenal dengan nama shinobi. Tak sedikit samurai berpangkat tinggi, bahkan para daimyo atau penguasa feodal yang terkecoh oleh kecerdikannya. Apalagi orang awam seperti Futaboshi Hikoma yang nampak antusias tatkala malam itu di pesisir pantai Hijen Hirado atau sekarang Nagasaki, ia menyambut kedatangan calon istrinya bernama Orie, yang kemudian mereka melangsungkan pernikahan ala kadarnya. Meski penampilan Hikoma adalah seorang samurai, namun sejatinya pengikut klan Hirado itu hanyalah pria polos ahli bidang kelautan yang cuma hobi mengamati bintang menggunakan teleskop alih-alih jago bertarung menggunakan katana. Tentunya ia merasa jadi pria paling beruntung karena bisa menikahi wanita cantik dan lembut seperti Orie. Namun sayangnya, kebahagiaan Hikoma hanyalah bertahan 1 bulan. Seakan terbangun dari mimpi indah di siang bolong, tatkala suatu ketika, istrinya tiba-tiba hilang tanpa jejak. Pria polos nan malang itu tidak terlalu peduli bahwa sang istri seakan bermuka dua. Dan siapa sangka, sesuatu hal yang lebih menakutkan sedang menantinya. Tatkala Hikoma yang awalnya seperti tak punya semangat hidup, akhirnya ia mulai penasaran. Karena demi menemukan Orie, 3 bulan kemudian Hikoma nekat meninggalkan kampung halamannya berkelana menuju kota Edo. Saat itu adalah akhir tahun 1824, tatkala kapal-kapal para pedagang dari Eropa mulai berdatangan. Meski pemerintah, tepatnya sebagian para petinggi shogun yang konservatif, menolaknya dengan keras. Berbeda dengan masyarakat, apalagi para saudagar yang justru antusias menyambut perdagangan bebas. Begitupun dengan Matsura Seizan, si mantan daimyo klan Hirado, yang kini menggeluti dunia bisnis itu, sepertinya sudah mempersiapkan sebuah rencana besar dengan seorang pemilik grosir seafood bernama Saitaya Senemon, yang saat itu pula menceritakan tentang sahabat kecilnya yakni Hikoma sedang dalam perjalanan menuju ke sana dalam rangka mencari istrinya yang menghilang tanpa jejak. Mendengar cerita itu, Matsura Seizan langsung bisa menyimpulkan bahwa wanita tersebut sudah pasti shinobi atau kunoichi, ninja wanita yang dikirim petinggi shogun untuk memata-matai klan Hirado. Karena akan dengan mudah bagi shinobi memalsukan identitas, menyamar sebagai apa saja. Begitupun dalam kasus ini, wanita tersebut berhasil memanfaatkan kepolosan Hikoma dan ketika misinya selesai, dia menghilang begitu saja. Sementara itu, di dalam kompleks Sakurada, tempat tinggal para dewan petinggi shogun, di sana juga terdapat perumahan yang dihuni agen rahasia Oniwaban. Di samping perumahan para ninja dari klan Iga yang sudah turun-temurun mengabdi kepada shogun. Kawamura Shinichiro adalah salah satu Oniwaban, bosnya para ninja yang bertanggung jawab langsung menerima tugas dari petinggi shogun. Dari pernyataannya memperkuat dugaan Matsura Seizan bahwa Kawamura sendiri yang pernah menugaskan seorang kunoichi untuk menikahi pria lokal dalam rangka memata-matai klan Hirado. Dia sangat mengapresiasi kinerja wanita tersebut, yang dengan kecerdikannya memilih samurai culun sebagai suami yang mudah dibodohi tanpa ada resiko kedoknya terbongkar. Namun lain cerita dengan salah seorang shinobi yang saat itu ketahuan berkhianat membocorkan rahasia kepada klan Satsuma. Tak ada ampun baginya, bahkan ketika ia mencoba berontak, saat itulah kehebatan Kawamura ditunjukkan. Dewan Sekretaris Shogun bernama Okudera Kanbei menilai klan Satsuma juga Hirado termasuk dalam 4 klan yang tetap terbuka untuk perdagangan, dan segala bentuk negosiasi dengan orang asing harus diwaspadai. Namun selama mereka tidak terbukti melakukan pelanggaran fatal, Shogun tidak bisa memberikan sanksi begitu saja. Sebagai upaya untuk menekan para daimyo pemimpin klan tersebut, Okudera Kanbei memberikan tugas kepada Kawamura untuk terlebih dahulu menyelidiki Matsura Seizan
mencari-cari kesalahannya untuk kemudian menyingkirkannya. Karena meski hanya mantan daimyo, pria tua itu masih punya pengaruh besar. Boleh dibilang track record Seijan selama menjabat yang kebijakan-kebijakannya selalu pro rakyat, membuat dia sampai kini masih menjadi panutan masyarakat, sekaligus dianggap oposisi oleh beberapa petinggi shogun. Dan sebagai orang yang punya pengaruh besar, Matsura Seijan tentunya memiliki skill bertarung selevel master pedang yang ia tunjukkan tatkala pria itu menghajar preman pasar yang berani kurang ajar kepada ibu-ibu pedagang. Sementara Hikoma yang sudah sampai di kediaman temannya yakni Senemon, dia mengaku hanya tahu sedikit informasi dari penghulu tentang Orie yang berasal dari kota Edo. Karena kemudian si penghulu ditemukan tewas bundir di rumahnya sebelum Hikoma mendapatkan informasi lebih detail mengenai alamat rumah Orie. Meski Senemon memperingatkan Hikoma agar lebih baik melupakan istrinya yang dengan pergi tanpa pamit menghilang tanpa jejak, bisa dipastikan wanita itu penuh dengan kepalsuan. Namun bagi Hikoma yang walau hanya 1 bulan hidup bersama, mustahil untuk begitu saja melupakan istrinya. Dia akan terus berusaha mencari, bahkan hari itu juga Hikoma memutuskan untuk ngontrak di salah satu rumah petak. Sedangkan Orie hari itu terlihat di sekitar mansion utama Matsura Seijan. Berpenampilan sebagai seorang pedagang keliling, dia pura-pura transaksi, padahal aslinya bertukar informasi dengan seorang wanita bernama Oyumi. Namun tak lama kemudian, keberadaan Orie membuat para penjaga mulai curiga, memaksa wanita itu menunjukkan skillnya yang meskipun dikeroyok, tapi dengan begitu mudah dia mampu meloloskan diri. Setelah melapor kepada bosnya yakni Kawamura dan pulang ke rumah, disinilah diketahui ternyata Orie masih punya ibu bernama Masae, yang juga bukan ibu-ibu sembarangan karena tentu saja ia juga mantan shinobi. Wanita parubaya itu menilai masakan buatan Orie jadi lebih enak setelah kembali dari tugasnya di Hirado. Yang otomatis perkataan itu seketika membangkitkan kembali kenangan Orie bersama Hikoma. Tatkala dahulu demi keberhasilan tugasnya, dia berpura-pura menjadi istri yang baik bagi samurai culun itu. Belum bisa dipastikan apakah Orie benar-benar tak melibatkan perasaan sama sekali atau dia hanya gengsi untuk mengakuinya. Berbeda dengan Hikoma yang hari itu diajak oleh Senemon menemui Matsura Seijan di kediamannya. Si mantan daimyo itu menjelaskan secara rinci bahwa wanita yang dinikahi Hikoma dahulu dipastikan adalah seorang shinobi yang sedang menyamar. Bahkan kematian si penghulu yang sebenarnya ditemukan setelah seppuku adalah untuk menebus kesalahannya karena telah ceroboh menikahkan intel yang sesungguhnya sedang menjalankan misi memata-matai klan Hirado. Meski Hikoma pun jujur awalnya tak begitu yakin dan mengira dia hanya akan dibodohi, tatkala wanita lain lebih memilih untuk jomblo seumur hidup daripada harus jadi istri Hikoma. Namun setelah Orie benar-benar datang dengan segala kesederhanaan dan kelembutannya, membuat Hikoma punya keyakinan bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Jadi meski akhirnya Orie meninggalkannya dan terungkap bahwa dia benar-benar shinobi pun, Hikoma akan tetap mencarinya sampai ketemu untuk minta kejelasan. Apakah dia sungguh-sungguh mencintainya atau cuma memanfaatkannya saja? Sore harinya, Orie baru mengetahui dari Kawamura setelah ia mendapatkan informasi tentang keberadaan Hikoma yang sempat bertamu ke mansion utama Matsura Seijan. Wanita itu seketika dibuat panik, namun bukan karena takut ketahuan, melainkan bayangan romantis bersama Hikoma seakan mulai menghantuinya. Mengingatkan Orie tatkala ia diberi cangkang kerang sebagai simbol 2 insan berpasangan, hanya sebelah cangkang yang dibawanya. Sebelah lagi dia tinggalkan bersama selembar kertas, bertuliskan kalimat jadilah seperti apa adanya. Kini tentunya Orie mulai penasaran apa sesungguhnya yang pria itu inginkan. Karena keesokan harinya, giliran dia yang memata-matai Hikoma.
Dan bagi shinobi sepertinya, tentu saja bukan hal sulit untuk bisa segera menemukan dan memastikan di mana keberadaan orang yang dicarinya. Sementara Hikoma hari itu dapat pekerjaan baru setelah seorang biksu memerintahkannya untuk mengajar anak-anak SD. Guru yang mengajar sebelumnya dibuat kewalahan menghadapi kenakalan murid-murid di sana. Namun sepertinya jiwa polos Hikoma justru akan klop dengan mereka. Apalagi gaya mengajar dia yang santuy membuat bocah-bocah itu merasa seakan diajak bermain oleh teman sebayanya. Sedangkan Orie diminta bosnya bersiap untuk bisa menyusup ke mansion utama Matsura Seizan. Meskipun sudah ada Oyumi di sana, menurutnya mansion itu terlalu besar dan terlalu banyak orang yang harus diperhatikan. Namun menurut Masae perlu berhati-hati bekerja sama dengan Oyumi. Mengingat kejadian sebelumnya, tatkala Orie ketahuan oleh penjaga, bisa jadi itu adalah ulah Oyumi sendiri. Untuk memastikannya, Orie mulai mengawasi gerak-gerik Oyumi. Dan sepertinya wanita itu pun menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya. Sengaja memancingnya ke tempat sepi, di sanalah dua kunoichi itu bentrok beradu kesaktian. Meskipun penutup wajah Orie sudah terbuka pun, pertarungan tetap berlangsung. Apalagi dengan belak-belakan Oyumi mengaku bahwa dia sendiri yang sebelumnya memberitahu penjaga dengan alasan hanya ngetes kemampuan Orie. Namun ketika lengan baju Oyumi robek terkena tebasan, nampaklah tato bertuliskan nama Kawamura. Akan tetapi pertarungan seketika terhenti tatkala rombongan biksu datang ke arah mereka. Masae yang mengetahui kejadian itu dari cerita putrinya dengan mudah menyimpulkan bahwa Oyumi sebenarnya terbakar api cemburu karena Kawamura dianggap lebih perhatian kepada Orie. Membuat wanita itu kebingungan bagaimana menjelaskannya kepada Kawamura tentang perselisihan mereka. Di sisi lain, Orie juga tak enak apabila menolak tugas yang sudah diberikan kepadanya. Sore harinya, Kawamura dibuat panik tatkala menerima laporan bahwa Orie dan ibunya tiba-tiba saja jatuh sakit. Diduga keracunan jamur yang dimakannya. Alhasil Orie pun disuruh istirahat, sementara tugasnya akan diambil alih oleh kunoichi lain, yakni wanita bernama Ocho. Meski dia tidak bisa secara langsung menyusup ke sana karena misi utamanya bertugas mengamati klan lain. Si Ocho ini ternyata sahabat kecil Orie yang sudah menganggap Masae seperti ibu sendiri karena sejak kecil Ocho sudah jadi yatim piatu. Dan Masae sebagai shinobi berpengalaman sudah bisa menebak bahwa Orie yang menaruh racun di masakannya sendiri demi menghindari tugas yang diberikan Kawamura. Efek racun itu hanya sementara karena selanjutnya Orie bisa bebas tugas jalan-jalan bersama sahabatnya. Kedua kunoichi itu curhat pengalaman tugas masing-masing dan kepada sahabatnya lah Orie jujur bahwa sejatinya ia terlanjur melibatkan perasaan saat bertugas di Hirado. Kepribadian Hikoma yang apa adanya berbeda dengan laki-laki lain, justru itulah yang membuat Orie sampai kini susah melupakannya. Aitai. Sementara orang yang sedang mereka bicarakan semakin dekat dengan si mantan daimyo. Alhasil malam harinya, tatkala pria culun itu keluar rumah, tiba-tiba saja dia dihadang oleh sejumlah samurai yang menuduhnya sebagai mata-mata dan harus dihabisi. Hikoma yang hanya mampu lari terbirit-birit, tiba-tiba saja dia dilumpuhkan oleh seorang ninja. Dan saat itulah si pria culun itu menyaksikan dengan mudah si ninja misterius beraksi menyerang titik lemah semua samurai yang mengejar Hikoma tadi. Namun keributan seketika terhenti setelah Matsura Seizan tiba-tiba muncul. Sementara ninja misterius yang ternyata adalah Orie hanya bisa nguping dari balik kegelapan. Tatkala Hikoma kembali menceritakan kebahagiaan sesaatnya hidup berumah tangga bersama istrinya, maka dari itu ia akan terus mencari sampai menemukan kebahagiaan itu lagi. Setiap hari, Hikoma selalu menyempatkan waktu untuk berdoa, berharap segera dipertemukan kembali dengan istrinya. Sementara Orie keesokan harinya kembali dipanggil oleh Kawamura dengan misi barunya, yakni memerintahkan Orie menyusup ke mansion kecil Matsura Seizan yang berada di wilayah Honjo.
Dengan menyamar sebagai pembantu, Orie dinilai tak akan punya kesempatan bertemu Hikoma yang meski datang ke sana pun, sebagai tamu tak mungkin pria itu masuk ke dapur. Meskipun demikian, Orie diperintahkan untuk semaksimal mungkin merubah penampilannya. Menariknya, Masae juga pernah menyusup ke Kastil Hirado 20 tahun silam. Sehingga tatkala Orie minta pendapat tentang bagaimana karakter Matsura Seizan, Kunoichi Legend itu menjelaskan bahwa Seizan adalah master pedang sejati, daimyo yang dicintai rakyatnya. Di samping itu ia juga berhati mulia, yang mampu meluluhkan hati siapapun apabila sudah mengenalnya. Namun ia juga memiliki naluri yang tajam, maka dari itu Orie diminta untuk tidak gegabah karena apabila ketahuan, taruhannya adalah nyawa. Dan singkat cerita, Orie sudah berhasil menyusup ke mansion kecil Matsura Seizan. Menyamar sebagai janda dengan nama Osato, ia berhasil mengecoh insting si daimyo yang tiba-tiba saja datang ke dapur. Setelah penasaran, tumben hari itu nasi yang ia makan rasanya lebih enak, tanpa curiga sedikit pun. Bahkan tanpa perlu training, mulai hari itu, Orie langsung diterima sebagai pegawai di sana. Namun sebagai shinobi yang lumayan berpengalaman, Orie mulai curiga dengan gerak-gerik salah seorang pelayan laki-laki yang diduga sama-sama agen rahasia. Saat itu bertepatan dengan hari tahun baru 1825. Tatkala Orie mendengar kabar bahwa Saikaya Senemon datang bertamu sama temannya, si samurai culun. Dan secara kebetulan Matsura Seizan meminta Hikoma untuk nginep di sana malam itu. Dia ditugaskan untuk mengawasi boneka Cina yang konon setelah tangannya hilang sebelah, boneka itu kerap kepergok berjalan sendiri. Namun Matsura Seizan tidak tahu bahwa tatkala ia membelinya dari toko buku siang tadi, para punggawa shogun mencurigainya. Mereka mengira Seizan membeli buku-buku tentang kemiliteran. Sedangkan Orie yang mendengar cerita dari sesama pembantu bahwa Matsura Seizan akan bermalam di mansion utama, meninggalkan Hikoma di sana sendirian. Wanita itu sepertinya merencanakan sesuatu tatkala ia kembali teringat akan kenangan bersama suaminya. Karena ketika malam tiba, Hikoma yang mulai ketiduran tentunya tak menyadari bahwa Orie ngintip dari balik plafon rumah. Padahal pikiran Kunoichi itu sedang kembali menerawang ke masa lalu, semakin menunjukkan bahwa ternyata Orie telah jatuh cinta kepada pria polos yang dulu dimanfaatkannya. Namun lamunan wanita itu seketika buyar tatkala ia dikejutkan dengan kemunculan seseorang mencurigakan yang mengendap-endap memeriksa kotak wadah boneka. Sedangkan Hikoma yang tiba-tiba terbangun, perhatiannya teralihkan oleh hembusan angin yang membuat boneka Cina benar saja dibuat seperti bergerak sendiri. Tatkala orang mencurigakan tadi kembali mengendap-endap dan menyerang Hikoma dari belakang, meski beruntung ketika penjahat itu berniat menikamnya, Orie yang sudah berpindah tempat berhasil menggagalkannya. Keesokan harinya, Matsura Seizan yang mendapat kabar adanya keributan, ia pun segera bergegas meninggalkan mansion utama. Namun karena tak enak meninggalkan para tamu, Seizan memilih jalan dari pintu belakang. Dan siapa sangka dengan sangat kebetulan Oyumi saat itu kepergok sedang menerima pesan rahasia yang dititipkan Ocho kepada seorang pesuruh. Oyumi yang panik tak mampu ngeles lagi tatkala Matsura Seizan mengetahui rahasianya sebagai seorang kunoichi. Wanita itu menyerang menggunakan kunai, namun jelas Seizan bukanlah tandingannya. Bahkan ketika Oyumi menyerangnya dengan tali kimono, justru malah berakibat senjata makan tuan. Hingga untuk mengakhiri itu semua, Seizan terpaksa mencabut pedangnya. Sesaat kemudian, Hikoma dipanggil untuk mengidentifikasi Oyumi yang tak bernyawa lagi. Meskipun merasa lega bahwa itu bukan jasad istrinya, namun Hikoma masih cemas. Karena Matsura Seizan bilang nasib yang sama akan terjadi kepada Orie apabila wanita itu berani muncul di hadapannya. Begitupun dengan yang dipikirkan Orie tatkala Kawamura memberitahu tentang kematian Oyumi.
Maka dari itu, Kawamura menyarankan agar Orie pensiun saja dan tak disangka tiba-tiba saja dia meminta agar Orie mau menikah dengannya. Beruntung wanita itu punya kesempatan mengulur waktu dengan alasan karena dia tahu betul Oyumi lah yang dari dulu ngebat pengen jadi istri Kawamura. Untuk sementara, Orie tak mau membicarakan hal itu, apalagi di hari kematian Oyumi. Meski demikian, Kawamura tetap akan menunggu jawaban dari Orie sampai kapanpun juga. Beberapa hari kemudian, Hikoma kedatangan tamu, yakni anak angkatnya bernama Ganjiro. Yang anehnya, dia berumur lebih tua dari Hikoma sebagai orang yang mengadopsinya. Ternyata sebelum memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya, Hikoma yang tak punya saudara mengangkat Ganjiro sebagai penerus keluarga Futaboshi untuk mengurus rumah dan menggantikan posisinya di klan Hirado. Namun kini ia dipanggil oleh Matsura Seijan untuk bersama-sama dengan Hikoma sebagai ahli kelautan mengerjakan proyek besar, yakni pembuatan kapal dagang. Karena rencananya mereka akan memperbaiki sebuah kapal asing yang sudah lama rusak dibiarkan terdampar di pantai Nagasaki. Sementara Matsura Seijan sudah menyelesaikan gambar rancangan modifikasi kapal. Dengan disertakan meriam di dalamnya juga beberapa pucuk senjata adalah upaya jaga-jaga karena apabila mereka dianggap melanggar aturan shogun, mau tak mau mereka harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun yang mengejutkan bukanlah tentang kapal dagang yang akan menyerupai kapal perang, melainkan disitulah terungkap bahwa sampai kini Hikoma tidak mengetahui identitas asli Ganjiro yang sebenarnya adalah shinobi yang bertugas di bawah perintah Matsura Seijan. Semua panduan cara perakitan senjata ala orang barat itu ditulis Seijan dalam sebuah buku. Dan siapa sangka suatu ketika tatkala Matsura Seijan sedang meninggalkan mansion, Orie punya kesempatan untuk menggeledah dan akhirnya menemukan buku penting itu. Namun anehnya, Orie tidak langsung memberikannya kepada Kawamura. Karena Orie berpikir kalau buku itu sampai ke tangan Kawamura, maka Hikoma yang selalu bersama Matsura Seijan dipastikan akan ikut terseret ke dalam masalah besar. Disitulah Orie mulai blak-blakan mengaku sudah lelah jadi shinobi, yang sebenarnya bukanlah jalan hidup yang dia inginkan. Meskipun Masae sudah berhasil mendidik dan melatih Orie, bahkan menjadi lebih baik dari shinobi lainnya, namun kini Orie menyadari menjadi shinobi hebat sama artinya menjadi penipu ulung. Pandai memanfaatkan kebaikan orang, juga ada kalanya terpaksa melenyapkan nyawa orang. Dengan kata lain, Orie kini berani jujur bahwa dia tak mau kehilangan suaminya. Dan siapa sangka, kejujuran itu yang akhirnya menyadarkan Masae untuk tidak selamanya memaksakan kehendak. Namun untuk sementara, Orie diminta bersabar, karena Kunoichi Legend itu sepertinya perlu memikirkan strategi, memperhitungkan dengan matang bagaimana langkah mereka selanjutnya. Sementara itu, Matsura Seijan baru mengetahui bahwa buku panduan cara perakitan senjata miliknya telah raib bersama Osato, si pembantu baru yang juga ikut menghilang. Matsura Seijan langsung curiga bahwa orang yang menyamar sebagai Osato dipastikan adalah istri Hikoma. Mengingat belakangan ini, secara berturut-turut, Hikoma diselamatkan oleh orang misterius. Merasa tempat itu tidak lagi aman, Matsura Seijan sudah membeli mansion baru di daerah Fugawa Morishita untuk peristirahatan. Bahkan Ganjiro dipercaya untuk menjadi pengurus rumah besar itu. Dan karena lokasinya yang terpencil, mansion dengan dilengkapi ruangan rahasia itu dinilai cocok untuk menjadi markas tempat mereka melanjutkan proyek besarnya. Dinilai paling aman meskipun di dalamnya menyimpan banyak rahasia, namun siapa sangka di kemudian hari, rumah besar itu akan menjadi medan perang yang akan menjadi saksi bentroknya para shinobi. Di sisi lain, Kawamura yang tentunya juga bernaluri tajam memerintahkan Ocho untuk mulai mengawasi gerak-gerik Orie dan ibunya. Meski awalnya Ocho merasa itu berlebihan, bagaimana bisa ia mengkhianati Orie
yang sedari kecil sudah berbagi ASI dengannya. Namun di bawah ancaman bosnya sendiri, wanita itu tak kuasa membantah lagi. 務めを拒めば、ここでお前を殺す。 Alhasil Masae yang kini mulai rajin melatih kembali kekuatan fisiknya hampir saja ketahuan ketika Ocho tiba-tiba saja datang. Tak seperti biasanya, Ocho bertanya tentang banyak hal, termasuk menanyakan tentang siapa ayah dari Orie yang sampai kini tak diketahui di mana rimbanya. Ocho sempat mendengar cerita neneknya dahulu yang pernah bilang bahwa tak lama setelah Masae kembali dari bertugas di Hirado, wanita itu hamil kemudian melahirkan Orie. Maka wajar apabila Ocho menduga bahwa ayah Orie bisa jadi orang yang tinggal di Hirado. Dan apabila itu benar adanya, ternyata Masae juga memiliki pengalaman serupa dengan putrinya yang terlibat cinta lokasi tatkala mereka menjalankan misi. Ocho yang seakan jadi wartawan dadakan membuat Masae curiga bahwa dia ditugaskan oleh Kawamura untuk menyelidikinya. Maka sebagai upaya meredam kecurigaan Oni Waban itu, mau tak mau Orie harus segera memberikan buku yang dia curi. Dengan alasan buku itu ketinggalan dan setelah berpura-pura kembali untuk mengambilnya, singkat cerita buku itu sudah sampai ke tangan Kawamura. Kokuro. Sementara Hikoma yang kini juga punya keyakinan bahwa Osato si pembantu adalah Orie. Namun yang membuat Ganjiro tak habis pikir kenapa Hikoma masih mengharapkan Orie, karena menurutnya Kunoichi akan melakukan segala cara untuk keberhasilan misinya, termasuk merelakan tubuhnya. Jadi meski suatu saat Hikoma bertemu kembali dengan Orie pun, Ganjiro menilai bahwa perasaan wanita itu takkan lagi sama. Namun Ganjiro dibuat bungkam ketika Hikoma bisa juga menepis keraguan. Menurutnya, Ganjiro bisa bicara seperti itu karena belum mengenal Orie, berbeda dengan dirinya yang pernah hidup bersama. Dan siapa sangka, orang yang sedang mereka bicarakan ternyata lagi nguping pembicaraan dari luar rumah. Wanita itu semakin yakin bahwa Hikoma pantas untuk dia perjuangkan. Alhasil, Orie kini sudah bulat dengan tekadnya untuk berhenti menjadi Kunoichi, dan Masae pun tak menghalangi niatnya. Meski pilihan itu akan sangat berisiko, bahkan Masae juga akan terkena imbasnya, karena membelot dari dunia shinobi, berarti mereka harus siap diburu seumur hidup. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan sambil lari sejauh mungkin sampai Kawamura beserta anak buahnya menyerah tak lagi mengejarnya. Keesokan harinya, buku yang Orie curi sudah sampai ke tangan Okudera Kanbei, si dewan sekretaris Shogun. Tentunya kini ia bisa tersenyum lebar karena hanya perlu membawanya ke kastil Shogun dan menunjukkannya kepada para petinggi lain. Maka setelah itu, mereka sudah punya alasan kuat untuk menyiapkan Matsura Seizan. Sementara itu, Hikoma datang menghadap si mantan daimyo dan berjanji akan menebus kesalahan istrinya. Ternyata Hikoma punya ide brilian, yakni dengan menggandakan buku yang hilang tersebut sebanyak mungkin, kemudian menjualnya ke toko buku. Dengan beredarnya buku tersebut di pasaran, Matsura Seizan dipastikan takkan mendapatkan masalah besar, karena buku itu takkan lagi menjadi rahasia, karena siapapun bisa membelinya. Beruntungnya buku penting tersebut bukanlah satu-satunya, karena ternyata ada satu lagi yang kini dipegang oleh sahabat Seizan, yakni seorang punggawa klan Nakatsu. Namun karena pada masa itu belum ada mesin fotokopi, maka terpaksa Hikoma akan menjiplaknya. Teknik sederhana itu ia ketahui saat Hikoma mendapati seorang murid melakukan hal yang sama di kelasnya. Sedangkan Masae telah menemukan rumah kontrakan baru untuk tujuan kabur mereka. Sebuah rumah yang untuk bisa sampai ke sana harus melewati gang-gang sempit. Sehingga apabila anak buah Kawamura mengejarnya pun, mereka takkan dengan mudah begitu saja menemukannya. Sementara Hikoma yang sudah mulai membuat salinan buku yang hilang, dia semakin bersemangat apalagi tatkala mendengar buku yang asli sudah sampai ke para petinggi Shogun. Bahkan Seizan sudah menerima surat panggilan untuk diinterogasi 5 hari lagi. Singkat cerita, dengan dibantu oleh Ganjiro,
3 hari kemudian, Hikoma sudah berhasil membuat 7 salinan buku. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, ia segera menjualnya. Matsura Seijan yang mendengar kabar itu dibuat tertawa, seakan tak percaya mengingat kegigihan Hikoma yang mampu menebus kesalahan istrinya, sekaligus akan menyelamatkan Seijan dari masalah. Berbanding terbalik dengan Kawamura yang dibuat murka setelah mengetahui bahwa buku serupa telah beredar di pasaran. Bedanya di buku-buku yang baru terdapat gambar 2 orang di atas perahu. Dan Orie yang sepertinya mengerti arti dari gambar itu seketika dibuat panik, apalagi setelah Kawamura menerima laporan keterangan pemilik toko tentang ciri-ciri pria yang menjual buku-buku tersebut, yang membuat kecurigaan Kawamura langsung tertuju kepada Futaboshi Hikoma. Ternyata gambar di sampul buku-buku itu adalah bentuk pesan rahasia dari Hikoma, yang membangkitkan kenangan Orie saat dulu dia dan Hikoma membicarakan tentang keinginannya untuk bisa berlayar ke negeri di seberang lautan dan memulai kehidupan baru di sana. Sementara Masae segera memberikan sinyal siaga 1 kepada Orie setelah ia mendapati bahwa Okudera Kanbei datang sambil marah-marah kepada Kawamura karena pihak Seijan seakan sudah bisa membaca konspirasi mereka. Oniwaban itu semakin murka setelah mendapatkan laporan dari Ocho bahwa Orie dan ibunya sudah pergi meninggalkan rumah. Alhasil saat itu juga Kawamura membriefing para shinobi untuk segera bergerak mencari dan menghabisi Orie serta Masae yang dianggap telah membelot dan berkhianat. Sementara target mereka saat itu sedang giat latihan di tempat persembunyiannya, mempersiapkan diri karena shinobi utusan Kawamura bisa menemukan keberadaan mereka kapan saja. Dimulai dari Hikoma yang tak luput jadi incaran, bahkan Ocho yang ditugaskan khusus untuk menghabisinya lebih dulu, sebagai upaya memancing agar Orie keluar untuk menuntut balas. Namun tentu saja sebelum niat Ocho kesampaian, tiba-tiba saja Orie muncul di hadapannya. Alhasil 2 sahabat itu terpaksa harus bentrok adu kesaktian karena tak mungkin Ocho membatalkan misinya, begitupun Orie yang takkan membiarkan siapapun menyakiti Hikoma. Sepertinya Ocho lebih suka mati dalam menjalankan misi, meski ironisnya harus berakhir di tangan sahabatnya sendiri. Sedangkan Hikoma hanya mampu melongo menyaksikan Orie yang kembali menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Kawamura mengetahui kabar kematian Ocho. Sempat curiga bahwa itu adalah ulah Orie, namun menurut si Junpei bisa jadi pelakunya adalah orang lain, yakni shinobi penjaga mansion Fukugawa Morishita. Bahkan si Junpei mengakui kehebatan insting Ganjiro yang boleh dibilang selebel shinobi legend. Ketika suatu malam dia berhasil mendeteksi keberadaannya. Dengan demikian, meski mereka mulai mencurigai ada rahasia di dalam mansion Morishita pun, mereka tidak bisa gegabah menyerang tanpa perhitungan yang matang. Sementara Matsura Seijan telah mendengar kabar bahwa Orie menghabisi ninja wanita demi menyelamatkan Hikoma. Dia bisa menyimpulkan bahwa Orie telah membelot. Sehingga kini Kunoichi itu dianggap bukan lagi lawannya, bahkan Seijan tak keberatan ketika Hikoma mengutarakan niatnya. Apabila suatu hari nanti Seijan sudah menyelesaikan kapalnya, Hikoma minta izin membawa Orie bersama berlayar ke negeri seberang untuk memulai kehidupan baru di sana. Namun untuk sementara mereka harus bersabar karena para petinggi shogun beserta Kawamura baru saja akan mulai mengadakan razia. Satu persatu mansion Seijan akan diperiksa. Masae yang mengetahui bahwa Kawamura akan sering keluar dari kompleks Sakurada membuat wanita itu merubah rencananya. Setelah ia pikir-pikir daripada selamanya menjadi pelarian, lebih baik mereka bergerak menyambut bola. Karena dengan menghabisi Kawamura, dipastikan anak buahnya takkan lagi mengejar mereka. Dan tempat yang cocok untuk mereka beraksi adalah tatkala Kawamura mendatangi mansion terakhir Matsura Seijan di Morishita.
Singkat cerita, hari penentuan itu pun tiba. Sekitar sore hari, Kawamura beserta perwakilan petinggi shogun benar-benar datang ke sana. Disambut oleh Ganjiro yang berakting sempurna, menunjukkan isi dari setiap ruangan di mansion itu. Tentu saja yang mereka temukan hanyalah benda-benda antik koleksi Matsura Seijan. Namun naluri kuat Ganjiro kembali mendeteksi akan kehadiran shinobi lain yang sedang mengawasi. Dan ternyata Orie juga Masae sudah bersiap di loteng. Begitupun si Junpei yang tiba-tiba saja melancarkan serangan. Maka tanpa dapat dibendung lagi, pertempuran pun dimulai. Tatkala Orie langsung keluar menyerang Kawamura. Yang tentu saja para shinobi anak buahnya seketika bermunculan. Namun beruntung Ganjiro bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Sementara Matsura Seijan bersama Hikoma yang masih berada di mansion Honjo dikejutkan dengan laporan tentang 2 shinobi wanita yang membuat keributan. Maka saat itu juga mereka segera bergegas menuju mansion Morishita. Hingga hari mulai gelap, keributan masih berlangsung dan Ganjiro yang kebagian bertarung melawan si Junpei. Di sanalah 2 Konichi Legend itu beradu kesaktian. Meskipun si Junpei mengajak tarung gelap-gelapan, namun ternyata Ganjiro lebih cerdik. Bahkan serangannya mampu melumpuhkan shinobi berpenampilan menyeramkan itu. Sedangkan Matsura Seijan yang baru saja tiba, tanpa banyak bicara dia langsung ambil bagian. Di atas genteng, Masae bertarung habis-habisan. Meski sayangnya, pedang wanita itu patah dan justru serangan Kawamura yang tepat mengenai sasaran. Namun Masae tak menyerah begitu saja, karena meski harus mati pun, setidaknya ia telah membuat Kawamura terluka parah. Orie yang menyaksikan kejadian itu segera mengejar Kawamura. Namun sayangnya, berdebah itu berhasil lolos karena yang ia temukan hanya bajunya saja. Sementara Masae yang terluka parah, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, wanita itu memberitahu Seijan bahwa Orie adalah putrinya. Disitulah terungkap bahwa ketika 20 tahun silam Masae pernah bekerja di Kastil Hirado. Tanpa mengetahui bahwa wanita itu adalah shinobi, Seijan jatuh cinta kepadanya. Dengan kata lain, Orie yang menjadi istri Hikoma adalah putri dari Matsura Seijan. Namun akankah Orie dan Hikoma kembali bisa hidup bersama, sementara Kawamura yang masih hidup bertekad akan terus memburunya? Semua jawabannya ada di season selanjutnya. So, jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil, turunan Mandala pamit. Permios!